Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di channel Dadi Timar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berinteraksi lagi. Hari ini di penghujung tahun 2020, sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2021. Tentunya kita semuanya berharap semuanya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Di penghujung tahun ini, rekan-rekan, saya memperhatikan termasuk di kegiatan di tempat saya, alhamdulillah semuanya sudah paripurna. Saya mengapresiasi kepada seluruh Bapak Ibu camat dan seluruh kepala desa yang bekerja keras luar biasa panjenengan mempersiapkan APBDes di tahun 2021. Semoga ini bisa menjadi ladang ibadah kita untuk bagaimana di 2021 nanti kehidupan masyarakat semakin meningkat dan sejahtera. Berbicara tentang pemberdayaan dan juga kehidupan yang insya Allah nanti lebih baik, rekan-rekan, banyak cara sudah yang dilakukan pemerintah daerah, yang dilakukan oleh Bapak Ibu para pemimpin-pemimpin kita untuk bagaimana mengatasi, mencari solusi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini agar krisis ekonomi atau dampak ekonomi ini tidak berdampak terlalu dalam. Kita ingin berupaya bagaimana masyarakat kita berdaya, masyarakat kita bisa bangkit kembali, semangat kembali untuk berusaha dan berupaya meningkatkan taraf hidup kita. Di berbagai kesempatan sudah banyak kiat-kiat dan trik-trik yang disampaikan oleh para ahli dan pakar, rekan-rekan. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, semuanya bertujuan baik untuk kemaslahatan umat. Kali ini di Kabupaten Magetan, kami mempunyai satu solusi begitu terkait dengan bagaimana agar pemberdayaan ini bisa tumbuh dan berkembang. Salah satunya kami bersinergi dengan beberapa OPD, organisasi perangkat daerah, kemudian Bapak Ibu camat, termasuk juga rekan-rekan kepala desa, dan ditunjang oleh teman-teman saya yang bergerak di bidang perbankan. Nanti akan saya coba pampangkan tentang apa yang saya maksud di sini. Tentunya nanti untuk mempermudah rekan-rekan, kita akan buatkan paparan slide begitu nanti, sehingga teman-teman bisa mengikuti dengan seksama tentang apa yang saya sampaikan tentang salah satu upaya kita, salah satu usaha kita untuk bagaimana masyarakat itu tergerak dan juga bisa berproduksi aktif. Seperti apa nanti paparannya panjenengan bisa ikuti. Dan sebelum mengikuti paparan, saya pesan tolong paparan ini bisa diikuti dengan seksama sampai dengan nanti selesainya. Jadi mulai awal hingga akhir, rekan-rekan yang menyaksikan konten Dadi Timar ini bisa mengikuti seluruhnya sehingga bisa menangkap inti dari apa yang akan saya sampaikan. Semoga ini nanti bermanfaat. Kemudian juga saya pesan rekan-rekan, sebagaimana kita ketahui sekarang COVID sudah merambah kemana-mana. Sekarang sudah menjangkau ke perkantoran, ke kelompok keluarga, dan sudah merambah kemana-mana. Saya selalu pesan, tetap patuhi protokol kesehatan, lebih disiplin lagi, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini untuk segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mari kita ikuti paparannya. Sekali lagi nyuwun tulung diikuti dengan seksama, diikuti sampai paripurna, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Ketika ini panjenengan anggap bermanfaat, silahkan panjenengan bagikan ke teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu, sehingga menjadi tahu. Minimal kita berbuat bersama-sama bagaimana mengangkat situasi yang kita anggap menjadi apa ya istilahnya, sedang terpuruk gitu ya kalau bahasa yang lebih ininya. Semoga ini bisa menjadi awal kebangkitan kita bersama. Mari kita ikuti sama-sama.
Rekan-rekan masih setia di Dadi Dimar? Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan ambil tema ini, Lapak Magetan, solusi pemberdayaan di tengah pandemi. Jadi kita harus bisa seperti ini rekan-rekan. Seberat apapun beban kita, tetapi ketika kita bekerja bersama-sama, mencari solusi bersama-sama, kemudian berusaha bersama-sama, semoga ini menjadi salah satu solusi di tengah pandemi. Apa itu Lapak Magetan? Jadi sebelum masuk ke sana, saya ingin menjelaskan dulu bahwa saat ini sedang tren dengan marketplace. Marketplace atau kita lebih familiar dengan istilah pasar online, ini adalah wadah komunitas bisnis interaktif yang berlangsung secara elektronik dengan menyediakan pasar sehingga perusahaan atau pelaku usaha begitu ya, pelaku usaha dapat mengambil andil dalam hubungan bisnis to bisnis. Artinya dia bisa berinteraksi di tengah situasi pandemi ini. Jadi kita tidak perlu ketemu orang per orang gitu, tetapi kita bisa bekerja bersama-sama, mencari solusi, tetap bisa beraktivitas, memasarkan produk di tengah situasi pandemi COVID-19. Marketplace ini adalah salah satu website atau aplikasi yang dibuat untuk memfasilitasi proses jual beli antara penjual dan pembeli. Ini sekali lagi, ini adalah aplikasi nanti yang akan saya sampaikan ini, di mana pemilik marketplace hanya menyediakan tempat dan sistemnya saja. Jadi tempat dan sistem inilah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jadi para pelakunya nanti, saya sangat berharap seluruh pelaku usaha, utamanya pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kabupaten Magetan, ini bisa berinteraksi aktif di sini. Dan untuk rekan-rekan saya yang menyaksikan konten Dadi Dimar, kalau penjenengan ingin tahu produk apa saja yang dihasilkan oleh Kabupaten Magetan yang menjadi ciri khas, penjenengan nanti bisa masuk di sini. Kemudian manfaatnya, marketplace ini mempunyai manfaat banyak sekali teman-teman. Jadi dia menjadi tempat berkumpulnya para pembeli dengan tetap aman. Artinya aman ini dalam situasi new normal ini kita tetap bisa berkumpul di dunia maya begitu ya, di dunia digital, sehingga tidak ada interaksi tubuh ini secara langsung. Artinya person to person, orang dengan orang itu tidak akan ketemu di sana. Kemudian juga yang berikutnya adalah manfaatnya membuka banyak relasi antar pedagang. Jadi semakin banyak relasinya di sana. Kemudian ada juga peluang promosi gratis, tidak dipungut biaya, dan sekali lagi yang Dadi Dimar lakukan kali ini juga tidak di-endorse oleh siapapun. Ini nawaitunya adalah supaya apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa bermanfaat buat sesama. Kemudian terdapat kemudahan dan keamanan pembayaran melalui rekening bersama. Jangkauan promosi lebih luas, tidak hanya di area Magetan, bahkan rekan-rekan saya menyaksikan konten Dadi Dimar ini yang ada di seluruh penjuru Nusantara, juga penjenengan bisa mengakses apa saja yang akan ditawarkan dari Kabupaten Magetan. Kemudian terdapat layanan kemudahan pengiriman, bahkan ada tawaran ongkir gratis. Kita sedang berupaya ke arah sana. Contoh marketplace yang sudah ada dan sudah sangat terkenal seperti ini, rekan-rekan. Sekali lagi, ini bukan di endorse, ini hanya untuk bagaimana kita membuka wacana untuk mengembangkan ekonomi kita. Sudah banyak sekali yang sudah eksis. Nah, harapan saya Lapak Magetan ini juga nanti bisa menjadi salah satu bagian dari marketplace yang ada di Indonesia, dan ini sejalan dengan program Pak Bupati Magetan untuk bagaimana mengangkat derajat para pengusaha dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten
Magetan. Ini contoh-contohnya. Ini hanya contoh saja, teman-teman. Kalau saya yakin penjenengan sudah familiar dengan hal seperti ini, lebih sering belanja lewat hal-hal kayak gini sekarang, dan ini kita mengikuti perkembangan. Artinya kalau kita perhatikan masyarakat kita sudah tidak asing lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Kenapa tidak kita buat kegiatan yang sejenis, arahnya ke sana. Kemudian berjualan offline, artinya tidak harus ketemu. Ini kenapa sangat penting, karena secara secara offline ini sangat terpengaruh oleh situasi pandemi ini. Di beberapa media yang kita akses, ini berita-berita yang dari media, para pedagang banyak mengeluh sudah mulai sepi, tutup, kemudian omsetnya menurun, sedangkan biaya operasionalnya ini tetap tinggi, kemudian media promosinya juga tidak banyak. Inilah yang melatar belakangi kita untuk bagaimana berupaya supaya ini bisa teratasi. Salah satunya dengan membuat lapak Magetan. Kenapa harus berjualan online, rekan-rekan? Ini adalah peluangnya. Kita tahu semuanya sekarang itu sudah ada di dalam genggaman, dan itu sudah diramalkan jauh-jauh hari. Dulu kalau penjenengan pernah menyimak ramalan Joyoboyo begitu disampaikan, sok mben rejaning zaman doyo kuwi kari sekilan, katanya begitu. Artinya dunia itu tinggal segenggaman kita, dan faktanya sekarang terbukti. Dengan adanya smartphone ini menjadi luar biasa, benar-benar dunia di dalam genggaman. Ini karena adanya, kenapa harus berjualan online ini? Yang pertama, kita antisipasi adanya dampak virus COVID-19, khususnya di sektor ekonomi. Kemudian yang berikutnya, data statistik menyampaikan atau menyajikan data 64% populasi penduduk Indonesia ini menggunakan internet. Kemudian survei juga membuktikan begitu, sebagian besar menghabiskan waktu 8 jam per hari untuk mengakses internet. Kemudian perbandingannya, jika kita ambil perbandingan sekitar 80%, artinya 8 dari 10 pengguna internet ini di Indonesia setidaknya itu berbelanja online sekali dalam sebulan, paling minimal itu. Kemudian media promosinya beragam. Nah, keuntungannya adalah yang lain, ini antara lain menghemat waktu dan tenaga, melakukan perbandingan produk dan harga. Jadi kalau kita sudah pernah belanja online atau terbiasa belanja online, biasanya memilih-milih itu produk mana yang paling bagus, kemudian dengan harga yang terjangkau, harga yang sesuai, kemudian membandingkan antara produk A dan produk B ini di sini. Kemudian yang berikutnya adalah banyak toko online yang sering memberikan promo, lebih praktis dan nyaman. Artinya belanja online itu menjadi tren sekarang karena orang sekarang cenderung untuk praktis dan nyaman. Kemudian sewaktu-waktu bisa dibuka, tidak terbatas. Ini pasarnya tidak terbatas, waktunya 24 jam. Kemudian modalnya juga modal yang kita tidak memerlukan modal tempat usaha, tetapi bisa langsung jualan. Yang berikutnya juga kita menunjang dan didukung oleh jasa ekspedisi. Lapak Magetan, rekan-rekan supaya kenal, Lapak Magetan ini dirilis pertama kali atau di launching itu oleh pemerintah daerah pada saat hari jadi Magetan ke-345. Tanggal 12 Oktober 2020. Tetapi sampai sekarang masih banyak masyarakat yang belum memahami atau mengetahui tentang lapak magetan.go.id. Jadi Magetan, pemerintah daerah sudah memfasilitasi dengan membentuk lapak Magetan ini, lapak.magetan.go.id. Penjenengan tinggal ketik saja, nanti itu sudah keluar. Ini dilaunching oleh pemerintah daerah, oleh Pak Bupati pada saat hari jadi Magetan ke-345, 12 Oktober 2020.
Nah, karena perkembangannya belum signifikan, semoga konten yang dibuat dari Timar ini nanti teman-teman menjadi tahu, kemudian masyarakat di sekitar Panjenengan juga akhirnya mengerti dan menghidupkan bersama-sama lapak Magetan ini. Di era seperti ini rekan-rekan, berbagai inovasi semakin beragam, salah satunya teknologi yang semakin canggih. Ini kami kolaborasi dengan beberapa rekan gitu yang tergabung di dan bertugas di Disperindak, Diskominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Bank Jatim. Bank Jatim ini adalah salah satu mitra kami yang dari support perbankan yang mendukung penuh terhadap lapak Magetan ini. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan saya yang bertugas di Bank Jatim yang sudah memfasilitasi ini. Terima kasih untuk Bank Jatim Magetan. Panjenengan sudah bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk memikirkan masyarakat Magetan untuk bekerja sama mengembangkan perekonomian yang ada di Kabupaten Magetan. Sekali lagi, terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di Bank Jatim. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Tampilannya ketika panjenengan buka, tadi nih, yang ini nih, lapak.magetan.go.id. Tampilannya nanti seperti ini, silahkan panjenengan buka, ini seperti ini. Ada lambang daerahnya. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan sampaikan di belakang. Saya lanjutkan dulu. Kemudian, apa ini harapannya yang diharapkan oleh pemerintah daerah untuk membuka lapak magetan.go.id ini adalah untuk memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena bukti sejarah membuktikan ketika krisis tahun 97 dulu, 1997, satu-satunya pelaku usaha yang tetap bisa bertahan dan eksis adalah para pelaku usaha mikro di tahun 97. Dan ini kita akan kembangkan, makanya UMKM nanti menjadi panglimanya untuk mengembangkan lapak ini. Kemudian juga di samping itu pelaku objek wisata di Magetan sudah mulai banyak bermunculan desa-desa wisata yang akan kita kembangkan di sana. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang tergabung dalam kelompok Pok Darwis, kemudian juga mengembangkan pasar ya, mengembangkan pasar supaya eksis dalam masa pandemi ini. Harapannya ini rekan-rekan, pemerintah daerah berharap bahwa lapak ini menjadi tempat untuk semua pedagang dan pelaku usaha bisa menggunakan lapak magetan.go.id. Harapannya itu, semoga ini bisa benar-benar bermanfaat. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin tahu lebih dalam, inilah lapak Magetan ya. Kemudian caranya bagaimana? Ketika panjenengan ingin bergabung, berjualan, kemudian memasarkan produk panjenengan, ini yang pertama mendaftar ke Bank Jatim. Kenapa harus ke Bank Jatim? Karena ini yang mensupport lapak Magetan ini. Kemudian ada KTP, buka rekening, kemudian foto produk panjenengan dan harga produk panjenengan. Saya akan sampaikan secara umum rekan-rekan karena ini teknis, nanti ada yang nangani khusus. Jadi lapak Magetan ini nanti semuanya saja warga Magetan boleh bergabung di sini. Nanti ada beberapa ketentuan dan persyaratan yang secara teknis akan disampaikan. Jadi ini penjaminnya adalah pemerintah daerah. Artinya rekan-rekan yang ingin membeli produk di sini, kami sudah ada komitmen dengan para pelaku usaha supaya barang yang ditampilkan di foto ini, di foto produk ini benar-benar sama dengan barang aslinya. Dengan barang aslinya. Kalau rekan-rekan ingin bergabung, silahkan. Saya sudah minta izin tadi ke teman-teman saya yang bertugas di Bank Jatim, karena ini nanti yang menangani teknis di sana, dan nanti perkembangannya apakah di Disperindak atau di
Kominfo, nanti kita menyesuaikan, tapi inilah kontak person yang penjenengan bisa hubungi. Kelihatan ya? Silakan. Saya sudah minta izin sekali lagi. Perkara nanti teknisnya ke depan seperti apa, perkembangannya seperti apa. Untuk langkah pertama ini kita coba wujudkan mimpi kita untuk membuat lapak.magetan.go.id ini benar-benar bisa tumbuh dan berkembang dan menjadi wahana, menjadi solusi di tengah pandemi. Itu harapan kita bersama. Itu rekan-rekan, semoga bermanfaat. Matur nuwun atas atensi panjenengan. Mudah-mudahan dengan melihat konten Dadi Dimar ini kita bisa bersama-sama menjadi Dimar seperti ini, menjadi penerang di tengah kegelapan. Dalam situasi kesederhanaan kita masih bisa berbuat untuk sesama. Jadi kalau panjenengan peduli dengan warga panjenengan, dengan tetangga panjenengan, mari sama-sama kita bagikan konten ini, kita bagikan Dadi Dimar, kemudian ajak bersama-sama untuk mengikuti, semoga bermanfaat. Dengan menyebarkan konten-konten ini berarti panjenengan sudah ikut andil dalam bagian sistem penerangan ini. Saya tidak tahu apakah jadi apinya, jadi kacanya, kemudian jadi minyaknya, tapi paling tidak kita sudah mengambil peran secara bersama-sama. Terima kasih. Semoga kesehatan, keselamatan senantiasa menyertai kita. Dan di penghujung tahun ini, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila kurun waktu sampai dengan di penghujung 2020 ini Dadi Dimar banyak kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi teman-teman dan dukungannya terhadap Dadi Dimar yang semakin hari semakin berkembang. Saya yakin kita bisa bergerak bersama untuk kebaikan bersama. Matur nuwun, sukses untuk kita semua. Sampai ketemu di konten Dadi Dimar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.